Ini dia 5 prediksi gua soal tren fashion di tahun 2024. Nah, sebentar lagi kita bakal masuk tahun 2024 atau mungkin pas video ini diupload udah masuk ya. Jadi gua mau ya sedikit soto ya, berprediksi-prediksi. Bukan grup motor ya, tapi prediksi. Mengira-ngira apa aja sih tren yang bakal rame di tahun 2024. Dan ini salah satunya menurut gua lanjutan dari tren yang tahun kemarin, tahun sebelumnya, tapi masih terus lanjut tahun 2024 dan bakal makin rame ya. Jadi prediksi gue pertama adalah personalized aksesoris dan juga fashion items. Nah, ini nih. Makin kesini, gue lihat orang makin suka banget sama hal-hal yang personal ya. Kayak misalkan nih, baju. Mereka tuh nggak mau sama, atau sepatu. Nggak mau tuh sama dengan orang lain gitu. Minimal sesuatu yang gue twist lah gitu ya. Misalkan nggak ditali sepatunya, atau ditambahin aksesoris seperti kayak dubrenya diganti gitu ya. Atau misalnya mau di custom, materialnya mau diganti, atau mau di painting-painting. Tapi menurut gue, painting ya agak terlalu kebanyakan lah. Tapi mungkin mereka mau kayak sedikit sentuhan personal aja gitu ya. Jadi menurut gue, marketnya ini nanti bakal banyak banget orang-orang yang mau ada sentuhan personal di item yang mereka beli gitu loh. Jadi memang walaupun barangnya sama, tapi tetap dibikin twist untuk mereka sendiri. Kayak gue misalkan waktu itu kemarin sempet bikin custom Nike Air Force One ya di Nike Bayu. Nah, Nike Bayu itu juga kemarin kan sempet rame juga. Dan juga betul ada brand lokal juga, Hijack Sandals yang bikin kayak gitu juga. Bisa custom sendiri sandal lo dan juga Patrobas gitu ya. Bisa custom sendiri sepatu lo. Jadi menurut gue hal kayak gitu kayak bakal makin rame nanti di tahun 2024 ini. Dan juga banyak nanti misalkan item-item yang rework atau misalkan kayak gue nih sekarang nih ya udah mulai misalkan gue beli kaos nih, nanti gue ke tailor gitu, gue potong lah bagian bawahnya lah agak biar lebih menyesuaikan badan gue. Itu kan lebih personalized juga tuh ya. Jadi walaupun itemnya sama, cuman fittingnya beda gitu. Jadi itu salah satu hal yang emang udah gue rasain sendiri sekarang ya. Gue sendiri pun juga kayak gue pengen nge-twist barang gue punya, dikasih apa kayak gitu segala macem. Jadi menurut gue di tahun 2024 ini bakal makin rame lagi ya orang-orang yang bakal personalize aksesoris mereka. Dan juga ini kan kayak thrifting kemarin. Jadi thrifting kemarin orang belanja itu pasti juga berdasar kayak gue males beli barang-barang yang baru gitu ya, yang dijual di retail gitu, karena pasti banyak banget yang pakai. Kalau thrifting kan biasanya barangnya agak jarang ya, barang agak jarang dipakai sama orang lain gitu ya. Misalnya gue ketemu apa belum tentu orang lain juga punya gitu. Jadi ya seperti itulah ya mindsetnya ya sekarang mulai kayak yang personalized gitu. Dan selanjutnya yang kedua ini sneakers, mungkin karena sekarang agak menurut gue ya lagi ya nggak terlalu naik, flat juga gitu ya. Jadi nggak terlalu gimana untuk trennya, udah menjadi daily wear aja menurut gue, udah bukan hype lagi. Karena biasanya begitu fasenya ya, setelah hype itu akan menjadi sesuatu yang normal gitu ya. Menurut gue sih tahun depan 2024 bakal lebih rame orang pakai loafers nih ya. Kebetulan gue sendiri juga begitu. Gue udah mulai melirik boots ya, satu-satu kulit gitu, dan juga loafers gitu ya. Ini mulai menarik gitu. Sekarang fashionnya udah mulai nggak terlalu ke streetwear orang-orang. Ada beberapa yang masih. Kalau gue sih lagi mencoba-coba transisi gitu ya, mau agak ke streetwear, tapi kadang-kadang gue lagi mau rapi gitu ya. Nanti akan gue bahas juga salah satu tren yang bakal berhubungan dengan loafers ini ya. Jadi gue udah mulai banyak melirik-lirik brand-brand lokal juga, brand luar juga ya. Loafersan. Jadi tahun depan tuh ya sneakers masih ada lah, tapi orang mulai udah melirik ke loafers sih kalau menurut gue ya. Dan juga model-model udah banyak banget sekarang kan, lokal juga banyak banget. Dan yang lagi rame sih kalau nggak salah akhir-akhir ini tuh loafers yang di bagian famnya itu warna putih. Nah itu juga lagi in juga ya. Dan pakai loafers dipakein celana baggy itu juga masih bagus, dipakein celana yang slim juga masih bagus gitu. Jadi lagi oke aja gitu loafers. Menurut gue bakal balik lagi sih di tahun depan, orang-orang mulai melirik loafers lagi gitu ya. Dan semoga styling-stylingnya nggak cringe ya. Semoga stylingnya pada bagus gitu ya. Dan juga ini yang selanjutnya, prediksi gue nih, tren yang akan rame 2024 ini lanjutan dari tadi loafers. Kenapa loafers gitu ya? Karena quiet luxury ini bakal makin rame nih menurut gue nih. Di tahun 2023 udah mulai di mention ya quiet luxury. Udah mulai banyak juga yang make, udah mulai banyak juga yang mix and match bikin konten juga. Gue liat di Reels, di TikTok, di YouTube gitu ya. How to style quiet luxury. Nanti gue juga akan bikin ya. Kalau misalnya nonton series Succession itu baju-bajunya kan baju orang kaya gitu ya. Nah, baju orang kaya itu kan walaupun baju kelihatan biasa aja gitu ya, mahal gitu ya. Nah, untuk kayak kita gini yang mau ngikutin style kayak gitu ya, belinya pasti yang lebih affordable dan modelnya sama. Nah, itu kenapa disebut quiet luxury. Kelihatan luxury, tapi harganya tidak luxury ya. Harganya masih bisa kita beli. Nah, style-style quiet luxury itu biasanya style orang kaya ya, style old money gitu. Nah, ini juga biasanya pakainya sepatunya yang formal-formal ya, kayak loafers, bisa dipakai casual juga gitu ya. Boots gitu ya. Bootsnya juga bukan boots yang solid tebel-tebel juga, Chelsea boots gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu kelihatan quiet luxury-nya masih dapet gitu ya. Jadi menurut gua quiet luxury ini bakal naik banget. Dan juga ada beberapa brand lokal yang udah mulai bergeser ke sana, pivoting ke arah quiet luxury. Jadi ini boleh kalian mulai lirik-lirik juga nih yang mungkin masih bingung mau tren apa tahun depan nih mau gue pakai ya. Nah coba quiet luxury di research lagi ya. Karena menurut gue ini bagus ya. Jadi kelihatannya gak norak gitu. Kalau dulu kan sempet streetwear tuh yang orang grafik gitu ya. Kalau misalnya kalian juga perhatiin gue sekarang di Instagram, di TikTok, agak jarang ya gue pakai baju yang grafik gitu. Udah mulai yang lebih kalem gitu warnanya. Atau mungkin ngaruh umur juga ya. Pokoknya gue lebih sering yang pakai polo gitu ya. Pakai jaket-jaket tuh lebih yang ke rapi gitu ya, bukan yang kayak streetwear-streetwearan gitu. Karena menurut gue lebih asik
asik aja juga. Dan ini salah satunya ya. Kenapa quiet luxury? Karena lebih bisa sustainable. Jadi prediksi tren gue selanjutnya adalah sustainability. Nah, ini juga tetap berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Sustainable ini juga tetap disuarakan gitu ya. Baju yang sustainable, fashion sustainable, item-item sustainable. Quiet luxury ini bisa menjadi jawaban untuk kita punya item yang lebih sustainable. Jadi kita nggak terlalu banyak beli barang. Karena biasanya quiet luxury ini baju polos-polos aja. Itemnya juga ya biasanya itu aja capsule gitu ya. Jadi sustainable ini termasuk dalam capsule collection. Jadi bakal lebih banyak orang yang beli baju itu conscious terhadap lingkungan. Jadi dia nggak beli baju-baju yang fast fashion gitu ya. Beli terus ntar dijual lagi, beli terus ntar dibuang gitu ya. Karena terlalu cepat perputaran trennya. Nah, menurut gua quiet luxury ini bisa menjadi solusi untuk kita bisa menjadi lebih sustainable lagi ya. Jadi sustainability ini nih bakal lebih kenceng lagi ya. Karena tren-tren itu kayak personalize tadi ya gue bilang ya. Personalize kan juga bisa merework dari yang udah ada gitu. Jadi lebih personal lagi itemnya. Dan capsule collection. Jadi bajunya ya yang itu aja tapi di mix and match-nya juga tetap dengan kreatif gitu ya. Walaupun itemnya mungkin cuma 10 gitu bajunya di lemari. Tapi dipakai sehari-hari tetap fresh terus kelihatannya. Nah, jadi ini sustainability ini juga akan menjadi tren yang menurut gue ya bakal rame di tahun 2024. Karena gue sendiri pun juga udah mulai merasakan itu. Baju gue kebanyakan cuy. Jadi gue merasa baju gue banyak banget nih. Udah mulai gue pre-love-in. Kalau mau beli baju pun gue lebih mikir lagi. Gue lebih milih baju yang mungkin agak mahal itemnya tapi bisa gue pakai terus menerus. Kayak contohnya nih gue ada beberapa item ya. Gue beli brand-brand yang memang pas gue beli harganya cukup mahal tapi sampai sekarang gue tetap pakai dan bisa gue mix and match dengan bagus gitu. Karena dari modelnya sendiri itu udah timeless gitu ya menurut gue ya. Jadi gue udah punya CDG. Sering gue pakai mungkin sering kali lihat juga ya. Gue pakai itu beberapa kali. CDG work jacket yang collab sama Le Labeur. Dan juga ada Stussy jacket itu juga sering banget gue pakai beberapa kali. Dan menurut gue itu karena kita tahu itu barang mahal ya. Jadi kita kayak nggak semudah itu untuk kayak aduh gue lepasin deh atau gue jual lagi deh karena belinya susah gitu ya. Dan juga menurut gue itu awet karena quality bahannya juga bagus banget. Beda kalau misalnya beli dengan barang-barang fast fashion dan juga kayak kemarin juga ada jaket Carhartt gitu ya yang gue beli vintage juga gitu loh. Walaupun itu barangnya mungkin udah jadul banget, tapi pas gue pakai sampai sekarang pun masih kuat banget. Jadi ya mungkin lebih melek lah orang-orang soal hal sustainability tahun depan. Udah melek, cuman bakal lebih diterapkan gitu ya. Nah, selanjutnya dari sustainability, vintage ini bakal tetap makin rame ya. Vintage atau thrifting gitu ya. Gue gak tau sih thriftingnya sendiri ya pasti rame lah. Tapi barang-barang vintage ini tuh bakal makin rame sih menurut gue ya di tahun depan karena berhubungan lagi dengan sustainability tadi ya. Jadi orang-orang bakal lebih milih item-item vintage karena biasanya quiet luxury kembali lagi kadang-kadang quiet luxury itu kan trennya bajunya tuh model-model tahun yang 50, 60 gitu ya. Jadi kayak vintage kan juga dari baju-baju lama gitu tuh ya. Jadi biar dapat looks ke tahun segitunya tuh ya biasanya beli barang vintage. Jadi ini Jadi ini berkesinambungan nih menurut gue ini tren-tren yang bakal ada di 2024. Core-nya dari sustainability akan orang lari ke vintage, ke quiet luxury. Dari quiet luxury itu orang akan mencari sepatu yang loafers ya. Dari sustainability itu orang akan membuat item-item fashion mereka lebih personalized. Jadi nggak terlalu gampang untuk digantikan gitu ya. Trend fashion ini menurut gue 2024 akan seperti itu ya untuk dinamikanya. Jadi memang tetap akan ada juga tren-tren yang tahun lalu masih berjalan tapi kayaknya udah nggak terlalu se-hits tahun lalu. Yang tahun 2024 ini aspek bakal lebih lihat orang pakai bajunya yang nggak terlalu grafik tapi pas di fitting tuh bagus gitu ya. Jadi seperti itu menurut gua ya trend fashion 2024. Gimana menurut lo? Apa kalau ada pemikiran sendiri? Coba komen di bawah atau misalnya boleh counter juga pendapat gua ini misalkan salah bang. Tahun depan itu trennya adalah orang pada pakai celana pendek gitu misalkan gitu ya. Coba aja komen di bawah. So segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini supaya nggak ketinggalan video baru. Boleh komen juga di bawah kira-kira mau gue bahas apa lagi di video selanjutnya. So segitu aja. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.